Hmm, Mantap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan membahas sebuah isu yang menjadi pilihan kami dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Tentu saja isu yang lagi hangat sepekan terakhir. Bagaimana dengan pekan ini? Kami memilih isu terkait manuver Gibran menuju Cawapres Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Pengumuman tersebut dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat finalisasi di kediaman Prabowo di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu, Gibran tidak hadir dalam pengumuman dirinya malam itu. Perihal ketidakhadirannya tersebut, Gibran pun buka suara. Gibran pada Senin 23 Oktober mengatakan bahwa dirinya tidak hadir dalam pengumumannya sebagai cawapres Prabowo karena masih harus menyelesaikan pekerjaan di Solo. Selain itu, Gibran juga buka suara soal hubungannya dengan PDIP. Diketahui Gibran berstatus sebagai kader PDIP. Katanya, ia telah berkomunikasi dengan Puan. Gibran juga mengaku belum bertemu dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar, Presiden TPNGP Arsyad Rashid. Saat ditanya mengenai nasibnya di PDIP, Gibran kembali menegaskan sudah berkomunikasi dengan Puan dan Arsyad. Ditanya lebih lanjut apakah komunikasi itu dalam rangka berpamitan, Gibran pun tidak menjawab dengan lugas. Sementara itu, Prabowo Subianto merespon anggapan negatif mengenai adanya dinasti politik yang muncul setelah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diumumkan sebagai calon wakil presidennya. Menurutnya, tidak ada yang salah dari dinasti politik jika tujuannya ialah untuk berbakti kepada rakyat dan negara Indonesia. Prabowo juga menegaskan dirinya adalah bagian dari sebuah dinasti karena putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo dan cucu dari Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Akan tetapi, Prabowo menegaskan bahwa keluarganya yang mewarisi ini berkomitmen untuk melayani rakyat dan negara. Prabowo juga meminta waktu untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun, ia mengaku masih menunggu jadwal pertemuan tersebut. Ia juga menyebut komunikasinya dengan Gibran masih terus berjalan. Namun, ia enggan membeberkan detail komunikasi dengan putra sulung Jokowi tersebut. Usai diumumkan sebagai cawapres, Gibran Rakabuming Raka, Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke KPK. Mereka dilaporkan oleh kelompok yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atas tuduhan kolusi dan nepotisme. Koordinator TPDI M. Erik di gedung KPK Jakarta Selatan pada Senin 23 Oktober lalu mengatakan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang memungkinkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun menjadi calon presiden dan calon wakil presiden asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Erik menyatakan bahwa putusan yang diputuskan oleh Anwar Usman dimaksudkan untuk mendukung Gibran menjadi cawapres. Menurut Erik, Anwar Usman seharusnya mengundurkan diri karena keputusan yang diambil akan bertentangan dengan kepentingan Jokowi. Erik juga mengungkapkan dugaan adanya nepotisme yang terjadi antara Anwar dan Jokowi karena membiarkan Anwar memutuskan perkara gugatan batas usia capres dan cawapres. Laporan tersebut, kata Erik, telah diterima bagian pengaduan masyarakat. Dia pun berharap laporan itu ditindaklanjuti. Gibran pada Selasa 24 Oktober pun merespon santai adanya pelaporan dirinya dan keluarganya kepada KPK terkait tuduhan kolusi dan nepotisme. Ia juga tidak terlalu mempermasalahkan adanya pro kontra terkait dirinya yang maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Gibran membiarkan masyarakat untuk menilai sendiri. Koalisi gemuk Prabowo Gibran pun semakin menggemuk. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 24 Oktober malam.
Deklarasi diungkapkan oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Acara deklarasi tersebut turut dihadiri Prabowo Subianto dan perwakilan Partai Koalisi Indonesia Maju. Dengan bergabungnya PSI, maka Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran kini beranggotakan 9 partai, yakni Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Garuda, Gelora, Prima, dan PSI. Keesokan harinya, Prabowo Gibran mendaftarkan diri ke KPU RI sebagai Capres dan Cawapres. Namun sebelumnya, keduanya memohon restu kepada seluruh rakyat Indonesia terlebih dahulu untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Permohonan restu tersebut diungkapkan oleh Prabowo Subianto pada acara deklarasi resmi di hadapan para relawan dan pendukungnya di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta pada Rabu 25 Oktober. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan para pengusung yang telah hadir di acara deklarasi. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan keinginan agar Indonesia menjadi negara yang terbebas dari kelaparan, kurang gizi, dan berharap anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan cerdas. Selain itu, ia menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia akan digunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan itu, Gibran juga membeberkan program unggulan bersama Prabowo Subianto. Salah satu program unggulan yang disebutkan oleh Gibran dan mendapat antusiasme dari para relawan yang hadir adalah Dana Abadi Pesantren. Katanya, Dana Abadi Pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Selain Dana Abadi Pesantren, program unggulan yang dibeberkan Gibran ialah kredit startup milenial, kartu Indonesia Sehat Lansia, kartu anak sehat, serta ekonomi dan energi hijau. Wali Kota Solo itu juga memastikan akan mendukung penuh generasi milenial, generasi Z, dan para santri untuk Indonesia Maju. Gibran juga menegaskan akan melanjutkan program yang sedang berjalan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, program-program tersebut telah membawa Indonesia ke gerbang kemajuan. Dalam acara di Indonesia Arena tersebut, Prabowo juga mengumumkan Rosan Ruslan akan menjadi ketua tim pemenangan Pilpres 2024. Rosan pun menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Menteri BUMN usai dilantik menjadi ketua tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Rabu 25 Oktober mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui pengunduran diri yang diajukan oleh Rosan. Jokowi juga telah mengeluarkan keputusan Presiden yang mencabut jabatan Rosan mulai 25 Oktober 2023. Ari mengatakan pengunduran diri tersebut diajukan Rosan per tanggal 24 Oktober 2023. Prabowo Gibran pun resmi mendaftar sebagai Capres dan Cawapres 2024-2029 ke KPU RI Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Oktober. Prabowo Gibran tiba pukul 11:15 waktu Indonesia bagian Barat. Prabowo Gibran menuju KPU diantar mobil Pindad Maung terbuka. Maung Pindad sendiri merupakan unit kendaraan operasional TNI terbaru yang merupakan produk dari PT Pindad. Menurut Prabowo, Maung Pindad itu digunakan sebagai pengenalan produk anak bangsa sebagai salah satu bentuk agar kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih sejahtera. Prabowo Gibran pun menjadi pasangan calon terakhir yang mendaftar ke KPU. Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobi Nasution memastikan akan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Terkait apakah ada rencana pindah dari PDIP ke partai politik lain, Bobi menegaskan belum. Bobi saat ini telah ditunjuk sebagai juru kampanye pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024 oleh PDIP. Mengenai hal ini, Bobi mengaku akan berbicara terlebih dahulu dengan PDIP. Keesokan harinya pada Kamis 26 Oktober, pasangan Bacapres dan Bacawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan Pilpres 2024 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Usai pemeriksaan, Prabowo mengatakan bahwa pemeriksaan yang dijalankan tim medis RSPAD Gatot Subroto sangat tertib dan efisien. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada tim dokter yang sangat profesional. Prabowo juga mengapresiasi kerja tim medis yang memeriksanya dan Gibran. Prabowo sempat berseloroh terkait dirinya yang merupakan mantan anggota Kopassus, namun takut terhadap jarum suntik.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala RSPAD Gatot Subroto Letjen TNI Budi Sulistya mengatakan bahwa tim pemeriksaan calon presiden dan calon wakil presiden telah menjalankan tugas mereka dengan baik, serta akan memberikan bukti pemeriksaan kepada Prabowo dan Gibran sebagai pasangan Capres-Cawapres. Kemudian pada Jumat 27 Oktober, Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam konferensi pers di gedung KPU RI Jakarta Pusat mengatakan bahwa tim dokter RSPAD Gatot Subroto telah menyerahkan hasil tes kesehatan ketiga baca pres dan bacawa pres ke kantor KPU RI. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga pasangan calon yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dianggap mampu menjalani tugas jika terpilih. Adapun penyerahan hasil tersebut dilaksanakan oleh perwakilan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres yang bersangkutan. Kabar resminya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto menjadi trending topik di semua media sosial. Di Twitter pun, nama Gibran menjadi trending topik berhari-hari. Dari sini, dapat dilihat bahwa popularitas Gibran sebagai cawapres Prabowo sekaligus anak dari Presiden Joko Widodo begitu besar. Pasangan Prabowo-Gibran pun dipandang overpower karena di belakangnya terdapat nama-nama besar yang salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Namun, manuver Gibran tersebut juga dipandang menakutkan bagi para rivalnya di kontestasi Pilpres 2024. Jalan mulus yang didapatnya dimulai dari putusan MK hingga dukungan dari sang ayah, adik, hingga 9 partai besar lainnya menjadikan Gibran semakin kuat berdiri sebagai cawapres Prabowo. Prabowo pun terlihat begitu gembira menjadikan Gibran cawapresnya. Pasangan Prabowo-Gibran pun diyakini akan mendapatkan banyak suara dari generasi muda karena adanya Gibran yang mewakili anak muda serta sikap Prabowo yang kini begitu lunak dan dicintai banyak anak muda. Langkah-langkah menjegal pasangan ini pun bermunculan usai deklarasinya, mulai dari anggapan-anggapan politik dinasti hingga pelaporan sekeluarga Jokowi ke KPK. Namun, hal ini tidak menghentikan langkah keduanya untuk tetap maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Manuver pasangan ini dianggap sebagai rencana Presiden Joko Widodo untuk tetap berkuasa lewat sang anak. Tak dapat dipungkiri, Jokowi meletakkan anak-anak dan menantunya di posisi penting di negara ini. Bukan tidak mungkin Prabowo Gibran akan memenangkan pertarungan di dalam satu putaran jika ada campur tangan Jokowi di dalamnya. Semengerikan itukah langkah dari kubu pasangan calon Prabowo Gibran? Demikian berita pilihan kami dari ruang redaksi Forum Keadilan TV terkait manuver Gibran dan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Saksikan terus Forum Opini tentunya dengan berita dan isu pilihan menarik lainnya hanya di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.